Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Fitriana Nusole. Saya sini akan mempresentasikan produk yang dibuat dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini produk yang saya buat itu adalah miniatur rumah pengangkat jemur run berbasis sensor dan pengukur suhu serta kelembapan ruangan. Begini gambarnya. Latar belakang, teknologi adalah cara untuk mendapatkan sesuatu dengan kualitas lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih menyenangkan, bahkan lebih bermanfaat. Salah satu alat yang dapat membantu manusia di dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu pengangkat jemuran berbasis sensor dan pengukur suhu serta kelembapan pada ruangan rumah. Karena suhu dan kelembapan yang tidak biasa akan menimbulkan suatu masalah. Tujuan dibuatnya produk tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan ujian akhir semester. 2. Mengetahui dan memahami penjelasan dan cara kerja komponen pengukur suhu dan kelembapan. 3. Mengetahui dan memahami sistem dan cara kerja komponen sensor untuk mengangkat jemuran. 4. Mengetahui dan memahami. 5. Menambah keterampilan dalam membuat proyek. Manfaat produk yang dibuat. Manfaat dari produk yang dibuat itu adalah yang pertama itu menambah kreativitas dari seseorang dalam membuat suatu produk. Yang kedua, memperluas pengalaman di bidang tertentu yang ditekuni. Teori dasar komponen. Yang pertama ada microcontroller. Sebagaimana kita ketahui, dengan microcontroller kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai robot, alat yang berupa sensor dan sebagainya. Program yang kita buat dengan bahasa pemrograman di-download ke microcontroller, yang kemudian microcontroller akan bekerja sesuai dengan program yang kita buat tadi. Yang kedua ada Arduino Uno revisi 3 atau disebut R3. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware memiliki prosesor Atmel APR dan software memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino ini sering dibuat sebagai salah satu otak atau si pengendali di suatu proyek atau alat yang berbasis sensor seperti robotik, dan salah satunya itu mengangkat jemuran berbasis sensor. Yang ketiga, sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Modul sensor ini tergolong ke dalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu, seperti contohnya yaitu NTC. Jadi untuk bagaimana sih kenapa bisa hasilnya itu derajat Celcius dan bisa mengetahui kelembapan? Karena di dalam bentuk yang warna biru itu terdapat suatu IC untuk menangkap nilai analog untuk dihasilkan menjadi output menjadi suatu nilai. Yang keempat, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga kita dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Untuk sensor ultrasonik ini biasanya lebih banyak tuh digunakan dalam dunia robotik, guys, karena dia sistemnya itu menangkap suara, bunyi ataupun tangkap objek yang ada di depannya, sehingga objek yang tertangkap ini bisa dihindari ataupun dibelokkan. Yang lainnya ada motor servo SD90. Motor servo ini sebagai penggerak yang berputar searah 180 derajat. Dua kabel jumper, kabel untuk menjumper suatu tegangan yang dilalui dari power. Yang ketiga baterai. Baterai ini digunakan sebagai untuk menghidupkan suatu alat
Yang keempat ada LCD I2C 16x2, yaitu untuk menampilkan karakter sebagai output, yang dimana nantinya sensor suhu ini akan dihasilkan outputnya melalui LCD I2C 16x2. Yang kelima ini protoboard. Cara kerja pengangkat jemuran berbasis sensor ini yaitu adalah kondisi awal LED merah masih menyala menandakan jemuran belum diangkat. Ketika sensor ultrasonik menangkap gelombang yang berjarak 5 cm pada sensor ultrasonik, maka akan diubah menjadi besaran listrik sesuai dengan tegangan yang dipakai 5 volt. Jika sudah menjadi besaran listrik, maka komponen yang sudah terhubung dengan project board dan Arduino Uno akan melanjutkan ke bagian motor servo. Pada saat sensor ultrasonik menerima gelombang berjarak 5 cm, maka akan ada besaran listrik yang masuk ke motor servo. Maka motor servo akan bergerak sendiri 180 derajat dengan posisi awal dari 0 derajat. Maka LED hijau menyala menandakan bahwa ada gelombang yang tertangkap dan motor servo bergerak 180 derajat. Dengan diberikannya delay durasi selama 1 menit. Setelah 1 menit motor servo akan kembali lagi menjadi 0 derajat. Jika ada gelombang yang tertangkap, kembali akan berputar 180 derajat. Dengan delay 1 menit, maka motor servo akan kembali ke 0 derajat. Jadi sistemnya ketika ada suatu objek yang tertangkap di depannya, maka si motor servo ini akan bergerak 180 derajat dari posisi awalnya. Kemudian ketika sudah tidak ada objek di depannya, maka akan kembali ke 0 derajat. Cara kerja pengukur suhu dan kelembapan ruangan. Sensor DHT11 merupakan serangkaian komponen sensor dan IC controller yang dikemas dalam suatu paket. Di dalam bodi sensor yang berwarna putih, biru, terdapat sebuah resistor dengan tipe NTC atau Negative Temperature Coefficient. Resistor ini memiliki karakteristik di mana nilai resistansinya berbanding balik dengan kenaikan suhu. Artinya semakin tinggi suhu ruangan, maka nilai resistansi NTC akan semakin kecil. Sebaliknya, nilai resistansi akan meningkat ketika suhu di sekitar sensor menurun. Jadi, ketika sensor DHT11 ini mengukur suhu dan kelembapan yang ada di ruangan berupa angka analog yang sudah diolah akan dijadikan output di LCD I2C agar bisa menampilkan angka suhu dan kelembapan yang ada di ruangan. Ketika suhu ruangan naik, angka tersebut akan naik. Jika suhu ruangan turun, angka tersebut akan ikut turun juga. Begitupun kelembapan pada ruangan. Analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength. Produk ini akan berhasil ketika sasaran targetnya itu pelajar sekolah yang masih membutuhkan pengetahuan di bidang elektro, terutama berkaitan dengan microcontroller yang bisa dikembangkan menjadi robot, IoT, ataupun yang lainnya. Ilmu yang dimiliki berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Peralatan seperti komponen, serta alat lengkap dalam menyelesaikan produk ini. 2. Kelemahan, weakness. Produk tersebut tidak tahan air atau water resistance. Kedua, produk masih dikembangkan menggunakan sensor. Masih perlu dikembangkan menggunakan sensor air. Yang ketiga, celah dalam kelemahan mengerjakan produk ini terkendala dalam biaya dan ketersediaan komponen. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Produk tersebut bisa berkembang sesuai dengan tren saat ini seperti IoT. Pelajar yang membayar untuk membuat produk tersebut sangat berguna dalam ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan. Ketiga, permintaan dari dunia industri akan menjadi peluang jika produk tersebut bisa digunakan dalam perusahaan tersebut. 4. Ancaman trips. Jika banyak referensi di YouTube untuk proses rangkaiannya tersebut. Kedua, komponen, bahan, dan alat digunakan sesuai dengan harganya dan cocok. 3. Tren pasar yang bisa mengancam adalah robot AI karena teknologi tersebut lebih canggih untuk saat ini. Dokumentasi hasil produk yang dibuat. Nah, ini ketika suhu ruangan dan kelembapan dijadikan output pada LCD itu sih. Kesimpulan, dari tahun semakin berkembang teknologi, akan selalu ada yang namanya perkembangan seperti microcontroller Arduino sampai saat ini revisi 3, yang artinya sudah berkembang yang berbeda dari revisi 1 dan revisi 2.
serta teknologi saat ini berbagai macam ada yang menggunakan teknologi sensor